Halo guys, balik lagi di channel YouTube gue. Kali ini gue kedatangan bintang tamu, teman-teman gue ya, teman-teman gue para pelaku industri. Jadi satu dari entertain, sempat syuting. Dia udah pada kenal lah, kalian sempat syuting bareng sama gue ya. Pernah gak kita syuting bareng? Belum pernah ya? Belum. Gitu. Nah, ini kemarin masih berhubungan nih terkait afiliator, terkait yang mana santer diberitakan ada beberapa pelaku afiliator lah ya. Ini banyak banget orang awam ya yang belum mengerti apa itu trading, apa itu afiliasi, apa itu kripto. Nah ini mungkin lo sama lo bisa ngasih penjelasan nih supaya orang supaya memberikan sedikit pemahaman lah buat mereka yang belum paham. Termasuk gue ya, gue masih belajar banyak. Gue apa itu bisnis saham, bisnis trading, bisnis kripto dan lain-lain. Kebetulan gue juga kan lagi bangun sebuah project yang namanya Lestar Metaverse, yang mana project pertama gue adalah token kripto. Gitu. Nah, kalau lo kan yang termasuk yang vokal nih yang soal afiliator itu. Itu gimana sih ceritanya awalnya, Cal? Gue tuh awalnya, gue itu bisa dibilang petualang investasi. Saham gue main. Semua lo sikat ya. Cryptocurrency gue main, koin gue main. Kemarin habis kena rug pull. Iya. Terus robot gue main. Rug pull itu apa, Cal? Rug pull itu, rug pull apa ya istilahnya? Rug pull itu kalau di bahasa trading margin call. Margin call. Margin call itu apa lagi? Margin call itu situasi di mana investasi itu menjadi nol. Oke, loss berarti ya? Loss. Jadi loss. Nah, terus baru yang terakhir. Angus ya hilang ya guys ya kalau. Rug pull tuh angus. Rug pull tuh angus ibaratnya. Terus yang terakhir gue binary option. Nah, binary option itu gue bisa dibilang kenal paling terakhir lah. Jadi gue diajak sama temen gue collab konten gitulah intinya. Collab konten. Udah gue main apa itu binary option waktu itu gue main konten dengan siapa? Revan Narya, afiliator tuh dia tuh. Oh, lagi kena juga sekarang. Lagi salah satu yang diselidiki. Tapi menurut gua nggak apa-apa seperti namanya karena memang itu sudah daftar yang tersebar sih. Sudah di list lah. Iya dah, gua ngonten sama dia, selesai ngonten gua jadi pemain mandiri lah. Maksudnya main mandiri, main sendiri, main ya sesuai dengan arahan aja, main sendiri gitu. Nah, biasa kan ada yang di-guide tuh. Nah, sama tim analisnya kan. Nah, kalau di guide itu biasanya bayar tuh. Ada grup reguler tuh gratis. Ada grup VIP bayar 2,5 atau 3 juta, ada VVIP 5 juta, bahkan ada Zoom. Tapi Zoom itu private, kita Zoom gitu. Tapi kan sistem kerjasamanya ada macam-macam ya. Ada yang lo bisa bayar, lalu di-guide, ada juga yang lo dimainin, dijokiin. Oh nggak ada. Kalau sistem persentase. Itu gue malah baru denger. Kalau yang jokiin gue baru denger. Jokiin gue baru denger. Kalau binary option gue nggak ngerti. Oh, binary option memang nggak ada ya? Binary option nggak ada. Nah, akhirnya gue kalah tuh 30 juta dalam waktu 3 hari. Karena memang mindset gue dari, lu kan tau lah gue main investasi udah lama. Mindset gue investasi, rugi itu pasti, cuan atau untung itu belum pasti. Bonus. Berarti mindset kita, oh ya kita harus, ini namanya investasi bos. Investasi. Penuh dengan resiko. Gitu. Nah akhirnya Hagen Iris ya. Ya. Dan lo juga udah memastikan dari awal bahwa uang yang lo investasikan ini bukan uang dingin. Yang bukan uang ya istilahnya sekarang bukan uang panas atau bukan uang kebutuhan utama lo gitu. Uang dingin lah istilahnya sekarang. Karena kalau di ilmu investasi itu tuh kita boleh menginvestasikan cuman 15 sampai 20% dari liquidment apa yang kita punya. Contoh tabungan lu berapa, mobil lu harga berapa, rumah lu harga berapa, tas lu pokoknya barang-barang berharga lu ada berapa, diliquidkan contoh 10M. Berarti lu cuma boleh investasi di 15 sampai 20% dari 10M. Nggak boleh lebih. Oke, Cal. Lu tadi udah menjelaskan ya awal mula lu kenal binary option. Nah, lalu lu kabarnya lo adalah mantan afiliator. Iya, itu ceritanya gimana, Cal? Jadi di binary option ini kan gue kan awalnya kan lo pemain nih kalah nih. Gue kalah terus akhirnya gue makin observasi. Gue penasaran aja gitu masa apalagi ngeliat statement-statementnya mereka kan. Menang terus. Bahkan 2 hari dapat 4M atau berapa gitu. Dari puluhan juta doang modalnya. Itu dari siapa? Dari pengiklannya atau dari apa? DS. Ada salah DS. Jadi dia pernah dari berapa gitu jadi 2 apa 4M gitu. Nah ini caranya gimana sih? Dia bilang gitu. Nah pas gue lagi kepo-kepo kalah gitu, gue cek email.
ternyata ada penawaran bin partner tuh. Berarti berpartner dengan binomo. Gue klik, oh ternyata ada bid partnernya. Gue nggak ngerti bid partner tuh apa. Apakah platform lain atau apa? Gue klik lah tuh, gue isi di situ. Lo ada formnya itu? Ada formnya. Okay. Udah, gue main. Nah tapi memang menyenangkan ketika gue main di bin partner. Jadi kayak ya untung aja gitu. Untung gue posting kan di Instagram gue. Banyak orang yang ikut. Akhirnya gue punya member tuh 22 sampai 23 orang. Okay. Itu gue bikin di grup, tapi grupnya grup Instagram. Okay. Ada dong grup Instagram IDM gitu. Yeah. Gue bikin situ. Nah suatu ketika ada pembantu rumah tangga yang main. Pembantu rumah tangga orang yang lo kenal nih? Orang yang nggak gue kenal. Orang yang ini Instagram gue. Dia cerita 4 hari kemudian dia cerita kalau dia rugi sampai 37 juta. Ya, waduh, gila. Nah, Banyak banget duit pembantu iya, itu gue ya? nggak ngeh tuh, Bu. Ya ibu harus ini jangan tamak, jangan nafsu gini. Iya mas, aku harus gimana nih gini. Besokannya gue ngecek walletnya. Okay. Wah, kok gue kemasukan duit dari mana nih? Gue cerita sama teman gue, gue dapet duit nih gini. Lu afiliator Bu sekarang? Gue baru tahu tuh istilah afiliator dari situ. Oke. Oh, gue ini afiliator. Anjay. Gitu. Karena lo saat itu tertarik nggak sengaja dapat email. Paham ya? Lo masuk Jadi, form. Ternyata lo sadar. Ternyata lo nggak nyangka tiba-tiba ada uang masuk. Setelah sebelumnya di mana sebelumnya beberapa hari sebelumnya ada orang yang loss. Iya. Nah berarti lo udah nggak tuh? Udah bawa ya uang yang lo dapat dari dia yang loss. Mereka. Langsung dari situ gue memutuskan buat berhenti. Tapi saat itu lo belum tahu status lo adalah afiliator. Iya, gue baru tahu istilah afiliator. Istilah afiliator baru, benar-benar. Gue baru akhirnya gue bilang, guys, ke grup gue, gue mau pamit nih. Gue gini-gini ternyata ini tindak kejahatan. Nah, 23 apa 20 orang, karena gue lupa ya tahun lalu. Oh berarti lo belum sempat ngerasain. Gue dapat berapa puluh lah, 40-an lah. Lumayan banget. Bro, 40 juta mah, akhirnya gue kasih kan. Lo balikin? Gue balikin, cuman dari semua orang itu kan ngebaginya susah. Karena lossnya. Lo gak sempat ngerasa tergiur, gue coba deh untuk, ya malah tahu gue bisa lumayan nih. Gue memutuskan itu 3 hari sih bro. Maksud gue. Berarti lo pertimbangin dulu tuh saat itu? Pertimbangin dulu. Iyalah, benar. Gue pikir, ayo udahlah gue mending begini aja bro. Mendingan sedikit bro, tapi berkah. Daripada banyak tapi terus nanti. Ya alhamdulillah ya, gue kan tipe, maaf ya, gue kan pemain yang nggak nganggur terus gitu loh. Gue kan masih ada strippingnya, bungkus stripping lagi. Kalau gak ada stripping ya gue FTV-an, gue masih ada lah. Akhirnya gue memutuskan gue berhenti, gue balikin lah ke mereka. Iya berarti afiliator ini kurang lebih gini, lo dapet keuntungan dari lossnya orang, dimana lo mengajak banyak member untuk ikut underline lo kan, di bawah lo kan. Berarti kurang lebih sama kayak kita di endorse sama platform tersebut dong. Bukan sih. Bukan karena kita Bukan. Karena kan kita nggak wajib untuk mempromosikan sebenarnya kan. Tidak wajib untuk mempromosikan. Tapi secara tidak langsung. Tapi secara tidak langsung mempromosikan. Mengajak orang untuk menjadi member kita. Ya maksudnya kan lo nggak mesti posting, tapi lo bisa dari mulut ke mulut kan. Iya, karena logikanya gini. Kayak kemarin pengakuan DS. Ternyata selama ini dia tidak pernah main trading. Karena dia mempunyai akun promo lah. Memang afiliator itu dikasih akun promo. Jadi akun difasilitasi promo. Mendapatkan akun promo lah. Oke. Nah, di situ lu bisa manipulatifnya di situ tuh. Nah, pertanyaannya adalah gini. Kalau lu sama lu member gua, keuntungan gua itu dari loss kalian sampai 80%. Kira-kira lu gua harapin buat profit atau lu gua harapin buat untung kalau gua dapat 80% dari kerugian lu? Ya loss dong. Loss dong. Itu loh. Itu yang akhirnya kenapa gue speak up, karena itu ada manipulatif di sini yang indikasinya itu bisa merusak bangsa ini. Tapi kalau gue yang ngomong kayaknya sok suci lo. Tapi ya itu yang ada di hati gue kayak gitu. Banyak netizen yang bilang, lu bilang aja lu ngiri, lu loss, lu ini. Shit, enggak kan. Ini soal hati lah. Ini soal hati gitu kan. Oke, itu berarti binary option ya, trader ya. Binary option. Nah, gue sempat cari-cari tahu ya. Kalau binary option itu sistemnya itu Ponzi ya, satu ya pasti. Ponzi. Enggak, kalau binary option enggak dong. Oke. Yang Ponzi itu robot trading. Nah, istilah ini gue sempat baca, orang ini menganalogikan bahwa binary option itu kita bukan menjual aset,
tapi kita menebak aset tersebut terjual atau tidak gitu. Benar ya? Binary option itu bukan judi, tapi lebih parah daripada judi. Oke. Contoh lu ke kasino atau ke tempat judi mana? Lu taruhan 100.000. Lu menang dapat 100.000, lu kalah kehilangan 100.000. Tapi binary option enggak. Lu taruhan 100.000. Lu kalah kehilangan 100.000, lu menang, lu cuma dapat maksimal 85%. Okay. Itu aja udah kembali lagi manipulatif. Iya. Sama yang bikin ini kayak judi itu karena pihak afiliator itu seakan-akan nyuruh membernya untuk ngecilin period time-nya, jadi main di 1 menit. Jadi 1 menit itu antara lu menang atau lu kalah. Padahal kan trading nggak seperti itu. Trading itu ya kita bisa floating selama apapun yang kita mau, asalkan equity atau modal kita tuh cukup. Gitu. Oke, jadi dari waktunya juga dibatasin ya? Iya, diarahkan untuk jadi 1 menit. Serem ya? Serem ya? Terus seremnya lagi ada istilah kompensasi. Kompensasi. Itu untuk mempertahankan posisi. Sebenarnya itu adalah cara afiliator untuk mendekatkan kita ke jurang sesungguhnya. Iya. Contoh lo ibaratnya apa ya? Dikasih penasaran, dikasih menang ya? Benar. Enggak, dikasih gantung ya? Dikasih gantung posisinya. Dikasih gantung. Jadi antara menang dan kalah gitu ya? Iya. Sampai ntar lu sampai ntar lu ke taruhan yang terbesar, lu di sliding di situ. Dijatuhin gitu. Ya kayak kalau main poker dikasih kartu bagus lah gitu ibaratnya. Contohnya kompensasi gini, misalnya kita disuruh sell 14.000, ternyata kalah. Sell lagi, tapi 28.000, sell lagi 50.000, sell lagi 100.000, sell lagi. Akumulasi ya? Jadi sifatnya disuruh sell terus, tapi 2 kali lipat dari yang sebelumnya, 2 kali lipat, 2,5. Nah itu adalah saat market ngebantai equity lu atau modal. Jadi disuruh sell terus tapi dihajar terus sampai naik ke atas. Lu mendekati saldo lu udah nggak bisa kompensasi, lu nggak punya pilihan. Di situ tuh cara bot menjatuhkannya. Contoh lu saldo lu 5 juta, kompensasi lu udah di angka ya karena floating ya. Iya. Kompensasi lu udah di angka 4.500.000. Lu mau dikali 2 mau dikali 2,5% lagi, udah nggak ada saldo lu kan. Mau nggak mau apa? Floating loss ya. Nah, itu dia. Diturunin sama dia. Lagi open atas kira-kira terus ntar tiba-tiba di blockin open bawah. Udah selesai. Habis duit. Saldo lu hilang, selesai. Dan 5 juta itu 70-80%-nya ya buat afiliatornya itu. Buat afiliator. Makanya umur 23 DS bisa 500 miliaran. Karena kan perputaran DS tuh bisa sampai puluhan ribu 1,5 sampai 2 triliun. Oke, itu binary option. Lalu ada lagi yang namanya robot trading. Lo bisa jelasin nggak ke kita? Apa robot trading itu seperti apa? Fahrenheit nih 30 miliar. Jadi kemarin gini, kan tadi pagi aku baru ketemu sama lawyer aku. Jadi kemarin itu itu kasusnya gimana tuh? Jadi kronologinya gini, kita kan punya bisnis main bisnis ya, bisnis utama. Bisnis utama aku kan aku kan pernah invest juga di showroom aku kan. Aku jual beli mobil. Nah, itu kan lagi pandemi gini jualannya agak slow. Jadi aku gimana caranya sebagai kepala keluarga itu mikir dapat solusi penghasilan tambahan. Nah, dengan cara itu aku investasikan lah pertama di Net89 diajakin Kevin Andrean. Tapi akhirnya ya udah sempat profit tuh. Bulan 3 masuk, bulan 9, 10, 11 lupa itu gue ambil. Gue dapat untung 18 juta dari 8 bulan gue join. Habis itu gue masukin di Fahrenheit katanya. Modal berapa lo? $15.000. 15.000. Kau kan pernah masuk juga Net89. Akhirnya kau ambil lagi kan? Karena kau pikir banyak loss, kau tarik juga akhirnya kan? Jadi gue coba-coba saat itu. Ini pengaruh dia yang meracuni gue sebenarnya. Begitu dia tarik, sebulan setengah kemudian aku tarik. Jadi gue tarik, ya dalam 8 bulan itu lumayan lah dapat untung 18-20 jutaan. Tipis karena kan ada bagi hasil 70-30 dan juga ada perbedaan kurs. Kita setor 15.000, kita WD 13.000. 2.000 selisihnya. Bridgingnya adalah dari situ gue masuk ke Fahrenheit. Kenapa masuk ke Fahrenheit? Karena marketnya kripto dan trading tiap hari. Otomatis profitnya itu 2 kali lipat, bisa 20-30%. Itulah yang bikin gue awal-awal tuh, udahlah kayaknya ini bagus nih, gue masuk Fahrenheit ya. Bulan 7 kan Fahrenheit ada tuh 2021. Bulan 8 gue masuk, tapi cuma $500 dulu. Karena gue pikir itu real trading, bulan 9 akhir atau 10 awal gue masuk $5.000. Nah nggak lama,
Januari terakhir ternyata pihak regulator alias pemerintah mulai ketat sama yang namanya investasi bodong. Iya. Nah, akhirnya disuruh stop trading-trading yang investasi bodong. Dalam hal ini yang mengawasi kan Bapepti kan? Iya, dan OJK. Betul. Yang terjadi apa? Yang terjadi robot-robot ini yang merasa dirinya legal dan selalu ngomong sama membernya bahwa kita tuh legal, kita tuh lengkap izinnya dari SUP-L-nya, AP2LI, terdaftar di Kemenhan dan lain sebagainya. Tiba-tiba mereka bilang menginformasi kalau kami membekukan trading depo dan WD dalam rangka memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh regulator. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung mereka mengakui itu bodong. Oke. Jadi dari situ akses gua buat WD di stop. Nggak bisa trading, nggak bisa depo, nggak bisa WD. Akhirnya dibentrokan sama Bapepti bahwa mereka tidak pernah ngelarang WD. Mereka hanya melarang bagi yang investasi bodong untuk stop trading. Nah, kami emosi dong member. Kami bentrokan ini. Gimana nih? Orang kita cuma disuruh stop trading kok nggak di stop WD, kenapa kok kita nggak bisa WD? Alasan kalian nggak bisa WD kan karena nanti adanya tindakan TPPU, pencucian uang dan lain sebagainya, ingin memenuhi regulasi yang ditetapkan regulator. Tapi sebari itu penuhi dong hak kami. Hak kami adalah uang kami di situ. Yang terjadi apa? Akhirnya karena kita desak, mereka memberikan janji manis. Tanggal 25 Februari 2022 mereka bilang, ya udah kita akan start trading lagi. Kita akan bisa depo WD lagi. Di tanggal 25 ternyata bisa trading doang. Nggak bisa depo WD dengan alasan nanti ditaruh di tanggal 7 Maret. Jadi diulur-ulur terus. Jadi sepanjang dari robot itu dibekukan sampai 7 Maret, tiap minggu bisa dilihat jejak digital Fahrenheit teman-teman di YouTube, itu diberikan video-video yang intinya video itu adalah memberikan janji manis, proses pendekatan dengan Bapepti, proses pendekatan dengan broker lokal, proses bahwa kami sedang menuju legal dan lain sebagainya yang membuat kami nggak bikin laporan. Ya udah kita pikirkan make sense lah, perusahaan ini sedang berusaha untuk memenuhi regulasi yang dituntut oleh regulator, di mana itu ada satu, kurs nggak boleh beda. Jadi kalau depo 15.000, WD 15.000. Kalau robot kan DP 15, depo 15, WD 13. Itu nggak boleh. Disamain ya. Nomor 2, broker nggak boleh luar negeri karena nggak bisa dicek sama pemerintah, harus broker dalam negeri. Oke, tanggal 7 Maret hari Senin tahun 2022 ditradingkan, tapi tradingnya itu sengaja di-loss-kan. Jadi semua equity hilang. Margin call. Margin call itu apa? Margin call itu adalah tindakan trading di mana equity atau modal kita tidak bisa mengcover total loss floating yang disebabkan oleh salah analisa dari robot. Nah, kenapa gue bilang penipuan? Ada 3 faktor. Kenapa? Pertama, kalau trading itu kita harus tahu bahwa trading itu adalah kegiatan yang beresiko. Jadi kita harus siap untung, kita harus siap rugi. Itu setuju, itu trading. Tapi di sini yang menjadi tindakan ini menjadi penipuan adalah pertama karena kita tidak diberikan akses WD, di mana itu adalah hak kita. WD kita ditunda terus, nggak boleh. Nomor 2, begitu trading, kita tidak diberikan akses untuk intervensi dari robot. Ingat, robot itu kan EA, Expert Advisor. Jadi membantu kita untuk menganalisa pasar dengan artificial intelligence-nya supaya kita bisa terhindar dari loss yang banyak dengan manajemen resiko, justru bisa mendapatkan profit. Tapi yang terjadi kita nggak bisa intervensi. Jadi begitu pas dibantai, kita nggak bisa, kita pencet-pencet nggak bisa, dia nggak bisa stop. Otomatis. Jadi dana kita dikendalikan sepenuhnya 100% oleh pihak robot dan juga robot itu sengaja membuat dana kita tuh habis. Yang ketiga, kenapa dibilang ini penipuan? Karena begitu margin call alias duit kita hilang semua nol, website resminya nggak aktif, nggak bisa diakses. Terus di MetaTrader kita, MT4 kita dipencet, udah disconnected. Jadi mereka dengan sengaja menghapus jejak digital. Jadi teman-teman harus tahu lah, karena banyak sekali bulian nih, si Chris nih bodoh. Udah tahu trading, kalau untung diam-diam aja, tapi kalau loss baru berkoar-koar. Ya kita harus menjelaskan di sini kalau trading itu memang penuh resiko, bisa menang, bisa untung, tapi ini bukan trading. Robot trading itu sistem Ponzi kan? Iya, yang mana kita dapatnya dari member baru kan? Iya. Oke, jadi itu teman-teman, itulah beberapa penjelasan yang diberikan Ical terkait binary option dan robot trading juga yang dijelaskan oleh ini ya, Chris Ryan private ya. Private. Chris Ryan private. Nah, oke, teman-teman mantan pemain robot, mantan
mantan afiliator ya. Iya. Boleh dong dikasih penjelasan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak terjerumus dalam hal yang sama gitu. Ya berkaca dari pengalaman kami, ya pertama investasikanlah dana Anda di tempat yang jelas. Jelas itu artinya under Bapepti, under OJK supaya menghindari loss. Jadi ya kami ini adalah pengalaman bukti nyata bahwa risikonya itu besar. Nah, jadi contohnya ya kalau mau investasikan itu kalau di Bapepti misalnya ada Indodax. Nah, ya kayak atau kayak nanti gua Koin Leslar nanti akan insya Allah nanti akan listing di Indodax. Nah, berarti kan Leslar harus mendaftar ke Bapepti dulu. Ya. Nah, itu aman. Karena bagaimanapun Bapepti kan sudah membuat regulasi yang jadi lumayan ketat juga sekarang saat ini ya. Atau kalau misalnya mau karena transaksinya, Wak, menurut berita yang gue baca ya, transaksi itu mencapai 900 triliunan, Wak. Gila. Untuk percaya gue. Iya. Ntar gue ceritakan tentang masalah peponzian negara ini bisa hancur. Iya. Oke. Kapan itu? Jadi gini, kenapa gue sadar ya? Kenapa gue sadar akhirnya? Panjang aja ceritanya, soalnya dia mau live Kompas. Enggak, gue bentar doang. Jadi sebenarnya gini. Apa yang ngebuat? Jadi gua itu setahun gue dibully lah. Jadi udah abis dibully sama Leslar, gue dibully lagi nih sama perinvestasian. Karena hidup lo memang sering dibully. Apa lu pas begitu lahir lu dibully sama orang tua lu? Enggak, karena itulah gue watak ya, mungkin lo tau watak gue lah. Gue kan kalau udah street gitu loh. Nah akhirnya gue bilang ini tuh bahaya flexing. Gue dibully sampai ada di stasiun TV sebelah 7 Crash Rate Indonesia. Itu pun gue dibully, lu iri kan, lu ini kan. Maksud gue bukan situ. Karena gini loh, hasil observasi gue ya, dan ini semua orang pakar-pakar pasti udah tau lah tentang negara Albania. Singkat cerita adalah negara Albania itu pernah rusuh, pernah runtuh gara-gara sistem Ponzi. Nah, hampir banget mirip. Mungkin kalau gue cerita lu pasti bilang, mirip ya sama Indonesia. Mirip. Jadi gini, ada satu perusahaan besar, satu perusahaan Ponzi di Albania yang hukum di negara tersebut itu abu-abu sama perusahaan ini, paham ya? Abu-abu aja gitu. Maksudnya gini. Ada pembiaran. Ada pembiaran. Abu-abu lah. Legasinya nggak jelas. Ya cuman posting-posting di sosmed doang tapi actionnya nol. Begitulah. Nggak ada regulasi. Kalau masalah regulasi kan memang negara ini selalu telat ya. Literasinya segini, legasinya udah segini. Ntar kalau ada masalah baru kaget kan begitulah. Itu dari kasus-kasus pasti gitu. Kita nggak heran lah. Lumrah. Nah, akhirnya kembali lagi ke negara Albania. Nah, kalau didiamkan nanti bisa ada inflasi sama kayak negara tersebut. Sekarang gue tanya gini, kalau kita sistem Ponzi robot menghasilkan sehari itu 1%, ya anggap aja pukul rata. Sebulan itu 20% lah. Kan tradingnya 20 hari kan. Kalau gue nanya sama lu, mending lu nyangkul di sawah atau lu main Ponzi? Main Ponzi. Jadi akhirnya masyarakat main Ponzi semua. Akhirnya apa? Akhirnya negara tersebut cocok tanam itu udah nggak ada tuh. Karena jual sawahnya, jual ternaknya, jual ini masuk ke Ponzi. Nah, sumber daya pakannya hilang. Semua ke Ponzi. Nah, suatu ketika perusahaan Ponzi ini runtuh, teriak ke negara nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Ya itu sudah terlalu besar kerugiannya, terlalu masif. Sudah terlalu masif. Nah pertanyaannya, mirip nggak sama Indonesia? Iya. Ini kalau lu bisa arahnya ke situ kalau dibiarkan. Dalam 10 tahun ini aja berapa ratus triliun habis. Karena apa? Kalau dilihat dari korban-korbannya, ada yang jual mobil, gadein rumah, gadein barang-barang berharganya, berharap bisa memutarkan uang dari Ponzi. Ternyata faktanya apa? Ambiar semua. Akulah contohnya. Nah, kau udah rugi berapa dari yang di Fahrenheit aku rugi yang di Fahrenheit aku rugi $5.000 dan berharap dari sisa ini ya kita kan satu seperobotan ya. Mudah-mudahan ya semoga dijelaskan lah, dibina atau dibinasakan. Mohon minta segera peraturan ini dibikin jelas gitu loh. Itu Fahrenheit yang udah pasti scam. Ada lagi nggak nyangkut di robot-robot lainnya? Ya ada, sama Ical juga ada. Oh ada? Ngajak. Lu ngajak Iya. Makanya jangan gampang tergiur sama Chris.
Nah, jadi itu benar kata Ical tadi bahwa ini sesuatu yang kalau dibiarkan bisa menjadi lubang yang besar. Ini kan lubang yang kecil nih. Kalau dibiarkan terus-menerus bisa menjadi lubang yang besar. Dan itu akan membahayakan juga buat kita. Tapi masuk akal sih, make sense sih. Itu jadi bentuk kekhawatiran kita juga. Kalau suatu saat tidak ada lagi petani di Indonesia. Selesai. Tidak ada peternak. Kelar. Mau jadi apa? Mau jadi bahan pangan kita habis. Berarti berarti lu mending ternak yang panen lu setahun beberapa kali, atau lu milih duit ternak lu masukin aja ke Ponzi. Sehari udah pasti dapat 1%. Ya makanya ini buat masyarakat nih luas ya, jadikanlah pengalaman kami ini terutama gua jadi pembelajaran kalau mau investasi di tempat yang tepat. Tempat yang tepat itu apa ya? Kalau misalnya mau trading ya di broker lokal aja yang sudah terdaftar di Bapepti OJK atau kalau mau ya Leslar Coin. Nanti kalau sudah terdaftar ya di Bapepti ya. Segera. Amin. Nah, terus kalau mau main kripto ya di Indodax. Jadi benar-benar putarkan duit kalian di tempat yang pasti dan juga jangan mudah terbuai. Kita tahu sebenarnya ini tuh terjadi karena satu hal, COVID-19 bikin perekonomian Indonesia ini lesu. Gua pun kalau misalnya bukan COVID, yakin 1000% gua nggak bakal tergiur dengan hal-hal seperti ini. Berarti kau pemain baru? Aku baru 2021 masuk. Padahal robot trading tuh ada dari 2018. Cuman bisnis aku aman, aku nggak tertarik karena buat aku bisnis real itu lebih safe, maksimal keamanannya gitu loh. Dibandingkan dengan kita menitipkan dana ke pihak ketiga yang dimana ternyata Ponzi. Jadi kehilangan, kalau udah seperti ini ya sulit. Ya tapi terima kasih lah karena laporan ini, terima kasih buat media juga, pemberitaannya menjadi masif, dan terima kasih juga kepada pihak yang berwajib, polisi, Bravo Polri, karena sekarang terlihat ya, cepat tanggap begitu ya, ada beritanya menyebar, langsung sudah ada 4 tersangka yang ditangkap. Jadi terima kasih Pak Polisi, terima kasih juga media yang support, terima kasih. Mudah-mudahan lah kami korban bisa mendapatkan, mudah-mudahan ya, bisa mendapatkan hak yang kami kami dambakan. Sebenarnya konten gue ini tidak untuk menjudutkan pihak manapun. Ya benar. Hanya lebih ke ya memberikan pemahaman lah buat. Tapi gini Lar. Orang awam yang nggak paham terkait ini. Tapi gini, kita harus tahu. Yang salah. Islam kita kan mengajari yang hak ya harus bicara hak, yang batil harus bicara batil. Maksud gue gini, kita jangan takut, apalagi lo kan punya media yang besar ya, media Bilar, Leslar dan sebagainya. Lo punya media yang besar, Om Deddy punya podcastnya, kita Sinaga punya Pantengin TV, Dr. Tirta punya vokalnya di Instagram. Maksud gue, ayo influencer yang memang tahu kebenarannya bersuaralah. Karena gini, influencer yang salah harus dilawan dengan influencer yang benar. Tapi bukan berarti mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Enggak. Betul. Tetapi biar gini loh, biar jangan sampai dia menjadi afiliator bergerak menjadi influencer. Jangan gitu maksudnya. Jadi kita juga harus sadar ya. Makanya teman-teman di luar sana kenapa bilang, wah Ical hero. Padahal aku nggak mengharapkan itu. Karena apa? Yang bisa melawan influencer, ya influencer. Ya kita. Nah, makanya nggak apa-apa kalau emang media lu ini digunakan buat edukasi. Karena banyak banget tuh Leslar yang DM gua. Kak, ini bisnis ini bukan yang Bilar sama Lesti. Ini kan Kak, aku takut kalau mereka ada apa-apa. Nah, berarti kan banyak mereka yang mungkin beli itu karena beli figur lu, karena beli figurnya. Mungkin belum tentu kau ini ya. Isinya ya. Nah, tapi tadi gue ngeliat postingan lo di Instagram tuh, barusan hari ini tanggal Selasa ya, hari Selasa, lo udah posting kan tentang edukasi itu. Nah itu harus Lar, karena jangan sampai nanti kayak asiknya Mas Anang, ada ibu-ibu main berapa puluh juta jadi berapa belas juta, marah-marah di Facebook, padahal Mas Anang nggak salah. Karena kan ya memang yang namanya ini investasi kan aset komoditi, bisa naik dan turun kapan aja. Bener. Tapi yang pasti uang kita tidak akan hilang. Bener. Tidak akan hilang. Sama seperti kita berinvestasi. Bener. Misal kalau emas sudah stabil harganya. Atau misalnya investasi apa ya? Kalau dari gue nih, gue berinvestasi salah satunya adalah tidak hanya jam ya, kadang-kadang sepatu. Nah sepatu ini bisa turun harganya, bisa juga naik Cal. Nah intinya gini aja, ketika lo turun ya jangan dijual.
gitu. Ketika turun tahan gitu. Makanya sekali lagi gue tekankan atau kami ingatkan bahwa uang yang dipakai ini jangan uang yang dibutuhkan untuk kebutuhan utama, kebutuhan pokok gitu. Ini adalah uang yang benar-benar kalau kalian ibaratkan kalian mau deposito. Nah, deposito kalian kan nggak mungkin pakai deposito uang yang untuk kebutuhan utama kan? Bener. Pasti uang dingin istilahnya gitu. Karena ya dan ini kripto dan kenapa gue percaya bahwa project Lesser Metaverse ini adalah project yang insya Allah menjanjikan dan mudah-mudahan bisa memajukan ekonomi digital ya. Satu, ini kita baru token yang nanti arahnya adalah kita pengen bikin salah satu adalah NFT dan gaming. Dan nantinya Lestar Coin ini benefitnya tidak hanya didapat di dunia virtualnya tapi juga akan didapat di dunia nyatanya. Misal ketika kita punya ekosistem, gue rencana mau bikin Lestar Store. Nah, nanti bisa aja kita bikin kebijakan di mana si pemilik koin, si holder koin itu dapat voucher, dapat voucher atau diskon. Bagus. Gitu. Kita akan kasih privilege atau benefit seperti itulah. Itu bisa kita gunakan. Yang mana nantinya mudah-mudahan dengan kita melakukan seperti itu, koin Lestar akan semakin banyak beredar, semakin banyak digunakan. Tapi ingat, koin Lestar kripto itu tidak digunakan sebagai nilai tukar di Indonesia. Nilai tukar tetap rupiah. Nah, nanti buat teman-teman yang nggak paham, jangan terus nanti disangkut pautkan dengan hal-hal yang sekarang lagi viral. Kasian juga bilarnya. Maksudnya, dan Bapepti pasal 1-nya itu kan jelas. Yang berlaku mata uang adalah mata uang rupiah, bukan kripto. Di situ udah jelas gitu. Betul. Ini hanya sebagai aset komoditi. Aset komoditi. Gitu. Oke, makasih banget Thank you. Udah bantuin. Aku juga makasih banget udah bisa ngedukasi di tempat lu. Oke lah, teman-teman makasih banget yang udah ngikutin konten kali ini. Ini konten yang menurut gue bagus sekali, bermanfaat sekali. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil atau memetik pelajaran di balik semua ini. Tadi Ical juga udah ngejelasin afiliator, lumayan detail tadi, dan juga Chris juga sebagai pemain robot trading dan red trader juga ya tadi ya Chris ya. Mudah-mudahan sekali lagi gue ingatkan bahwa kalau kita melakukan sesuatu kita harus tahu resiko yang akan kita dapat apa. Semakin tinggi yang kita dapat, artinya kita harus semakin menyadari bahwa resiko yang kita terima akan lebih besar juga. Gitu aja sih. Oke, makasih teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk terus konten.